yang terlihat di dua partai sebelumnya, nampaknya Keceng sudah mulai comfortable lagi dengan permainan sepak bola. Dan ini dia Mitra Kukar, asuhan dari Stefan Hansson. Ya, selalu tampil dengan formasi 4-1-4-1. Stadion Aji Imbut kali ini sebagai lawan bagi Mitra Kukar. Dan Pelita Bandung Raya, asuhan dari Simon McManamy. Ya, kita lihat penjaga gawang masih dipercayakan kepada Tema Mursadat. Di sana juga ada Edi Kurnia sebagai pelapis yang saya pikir kualitasnya tidak jauh beda. Dan ada 3 pemain alumni dari Deportivo Indonesia atau skuad Nagamekis. Berapa saat lagi Wasit Handri meniupkan peluit dimulainya babak pertama, dan inilah dia Mitra sepak bola kick off langsung babak pertama partai panas malam hari ini langsung dari Stadion Aji Imbut. Sebuah serangan coba langsung dikerahkan oleh anak-anak Nagamekis kali ini. Zulham Zamrun crossing masih bisa diantisipasi tadi oleh Nova Arianto. Kembali start yang agresif, start yang cepat, langsung menekan, diterapkan oleh anak-anak Mitra Kukar. Zulkifli Syukur menuju far post, sayang sekali tidak dapat digapai, dan sebuah peluang Zulham. Masih belum berakhir, Paulo Daniel. Begitu luar biasa serangan dari Mitra Kukar. 2 peluang yang membahayakan bagi lini pertahanan Pelita Bandung Raya. Arif Suyono terlepas dari penjaga gawang Paulo Daniel, tembakan langsung kembali, tekanan Toel yang luar biasa dari tim tuan rumah membuat begitu atraktif permulaan 1 menit pertama partai malam hari ini. Ya, belum genap 1 menit kita lihat serangan bertubi-tubi dilancarkan oleh Mitra Kukar. 2 kali volley pertama dari Frangi Pane, juga 2 kali dia melakukan sebuah shooting tapi masih diblok. Sebuah sentuhan awal yang sangat gemilang atau menarik dari Mitra Kukar. Tentunya momen yang sangat krusial bagi lini pertahanan Pelita Bandung Raya untuk menjaga konsentrasi dan tetap fokus. Dengan tekanan demi tekanan yang coba langsung diberikan menuju gawang dari Tema Mursadat. Paulo Daniel, Frangi Pane tadi. Tampak bermain lebih maju ke depan. Paulo Daniel tidak seperti 2 partai sebelumnya. Sedikit berada di belakang, berdampingan dengan Ahmad Ustomi. Sangat percaya diri kita lihat Mitra Kukar mengawali pertandingan kali ini. Kesempatan pertama bagi Pelita Bandung Raya untuk memasuki daerah pertahanan. Sebuah tembakan spekulasi masih dapat diantisipasi dengan baik. Samsidar terlepas tadi, mendapatkan tekanan dari Gaston Castanyo, penjaga gawang Samsidar. Ya, menarik sekali upaya yang diterapkan juga oleh Pelita Bandung Raya. Kita lihat crossing of bridge mengarah ke tiang jauh. 1 tangan, Samsidar. Nyaris saja. Hampir saja tadi mendapatkan tekanan dari Gaston Castanyo. Striker dengan sejuta pengalaman yang dimiliki oleh Pelita Bandung Raya. Nova Arianto. Edi Hafid Murtado. Sontekan yang tidak prima tadi coba diberikan oleh Arsat. Kombinasi menarik dari tim Pelita Bandung Raya, beberapa pemain muda dicampur dengan pemain asing dan pemain berpengalaman, tentunya menjadi harapan bagi pelatih Simon McManamy mendapatkan hasil yang terbaik pada partai away pertama mereka. Ya, secara keseluruhan materi pemain Pelita Bandung Raya memang terbilang muda, rata usia sekitar 23 tahun, 4. Ya. Tentunya ini adalah peran dari pemain senior sangat dibutuhkan dalam starting line up seperti ini. Eka Ramdhani, Obrecht, Gaston Castanyo, Miodadik, Nova Arianto. Apalagi di awal langsung mendapatkan tekanan, pressing dari Mitra Kukar. Disinilah bagaimana pemain-pemain senior bisa memainkan tempo ya. Betul. Terlebih lagi mereka memiliki 2 pemain bertahan yang saya pikir sangat baik perannya bagi tim-tim sebelumnya, Nova Arianto dan juga Mio Dadic. Komunikasi di antara 2 pemain ini tentunya harus berjalan dengan lancar, karena Simon sempat mengeluhkan bahwa komunikasi di lini pertahanan sedikit belum sesuai dengan harapan. Dan menjadi ujian tentunya di bawah tekanan Midman dan juga angkernya Stadion Aji Imbut. Kerjasama pendek kali ini. Eka Ramdhani tadi nampaknya terlepas pada Nemanja Obrecht. Tapi kita juga melihat sebuah sentuhan-sentuhan bola passing-passing pendek yang menarik dari Pelita Bandung Raya ya. Tim yang terbilang baru dibentuk. Lempar ke dalam, Seftia Hadi tadi. Zulham. Cukup cermat pemain satu ini bergerak dari wing sebelah kiri dengan ball control dan juga skill set yang sangat lengkap. Zulham kerap kali menusuk masuk dan memberikan ancaman terhadap lini pertahanan tim lawan. Paulo Daniel, Mitra Kukar coba membuka pertahanan PBR di awal-awal pertandingan. Sebuah long ball kali ini, kontrol yang cermat dari Jajang Mulyana, sebuah turn yang begitu indah. Sayang sekali
Tidak diikuti dengan umpan terukur terhadap pergerakan Esteban Herrera, namun ada kontak tadi. Jajang Mulyana nampaknya harus berbenturan dengan salah seorang pemain PBR. Ya, Eddie Hafid Eddie sepertinya Hafid, ya. melakukan pelanggaran terhadap Jajang Mulyana. Keuntungan di area yang berbahaya bagi gawang dari Pelita Bandung Raya. Kita lihat duel heading tadi. Ya, betul sekali. Sebuah pelanggaran yang berbahaya dan jika Ya. salah jatuh memang bisa mengakibatkan cedera. Tidak sempurna tadi jatuh dari Jajang Mulyana, menyamping dan mengenai paha. Tema Mursadat akan mendapatkan tekanan kembali. Penjaga gawang yang juga sempat tenar bersama Persib Bandung, begitupun juga dengan Eka Ramdhani yang juga memiliki pengalaman memperkuat tim asal Kalimantan musim lalu, begitu bersinar bersama Persisam Samarinda. Kembali tekanan set piece kali ini dari Paulo Daniel, pemain asal Argentina yang menjadi otak apabila set piece terjadi bagi Mitra Kukar dan terbebas tadi. Oh, berbahaya kali ini peluang bagi Mitra Kukar. Masih meninggi sebuah upaya tadi. Posisi far post, terbebasan Kapten Hamka Hamzah. Ya, momen yang menarik ya bagaimana tendangan bebas set piece dari Daniel Paulo Frangipangi sangat baik sekali. Kita lihat juga Tema Mursadat gagal dengan keputusannya keluar dari gawang. Hamka Hamzah nyaris saja. Terbebas Gol ya. musim lalu ya. Betul. Seorang center back yang punya naluri mencetak gol juga, Hamka Hamzah. Reaksi dari bench Mitra Kukar melihat peluang tadi terbuang. Upaya Hamka Hamzah, Eka Ramdhani. Sang jenderal cilik yang dimiliki oleh Pelita Bandung Raya. Peluang menekan kali ini kembali gagal. Sebuah blocking yang dianggap ilegal oleh wasit Hadi tadi. Upaya dari Seftia Hadi untuk menutup pergerakan Jajang. Ya, postur yang cukup mungil untuk ukuran seorang bek kanan ya, Ya. Jajang. Mantan pemain tim PON Jawa Barat, Jajang. Akan mendapatkan tantangan yang cukup menarik dari pergerakan Jajang tentunya. Seorang defender Seftia Hadi yang dalam beberapa partai belum tampil sempurna. Nemanja Obrich menghadapi bola bagi Pelita Bandung Raya. Ada Dane dan juga Nova di kotak penalti. Tidak mampu melewati first defender tadi. Upaya dari Nemanja Obrich. Kembali Jajang kali ini. Coba keluar dari tekanan Pelita Bandung Raya. Menyusun serangan dari daerah pertahanan. Mudah tadi diantisipasi oleh Zulkifli Syukur. Kembali serangan kali ini dari kaki Arsyad. Berikan bola kepada Gaston Castanyo. Ramdhani di bawah tekanan dan bayang-bayang Zulham Zamrud cukup sulit tentunya untuk bergerak apabila melihat kecepatan dan kelincahan Zulham untuk menutup Eka. Ini momen yang menarik saya pikir ya. Keberanian Eka Ramdhani dan juga teman-temannya untuk main Ya. pendek-pendek di kandang lawan. Kemudian dibalas juga oleh Mitra Kukar begitu mendapatkan bola langsung kita lihat. Dan ini juga adalah ciri dari dua pelatih saya pikir, Simon McManamy dan juga Stefan Hansson. Kita ingat Simon McManamy kala menukangi Filipina. Tampil juga tim nasional Filipina dengan sepak bola agresif dan tidak pernah takut menghadapi lawannya. Paulo Daniel Frangipangi melebar kali ini Zulham Zamrud. Ditutup pergerakan oleh Nemanja Obrich tadi. Sebuah long ball ditujukan kepada Arif Suyono, sangat cermat kali ini menusuk Arif Suyono dan sebuah square pass tadi diarahkan kepada Esteban Herrera yang masih belum mampu membobol gawang Pelita Bandung Raya. Ya, ini sebuah peluang yang sangat baik. Dari prosesnya juga kita lihat diawali Zulham Zamrun di Ya. sisi sebelah kiri. Dia long pass ke arah kanan langsung melihat pergerakan Arif Suyono. Eddie Hafid gagal mengantisipasi bola. Kontrol bola yang baik juga prima dari Arif Suyono. Ya. Crossing First touch, ya. mendatar tapi kemudian juga ada duel di sana. Paulo Daniel kembali, tembakan jarak jauh. Menjadi salah satu upaya dari para punggawa Mitra Kukar untuk mencoba merepotkan Tema Mursadat, dan sejauh ini beberapa peluang sudah berhasil menekan dan juga tentunya mempengaruhi konsentrasi dari Tema Mursadat. Ya, 9 menit awal ini menjadi milik Mitra Kukar saya pikir. Tekanan bertubi-tubi mereka lakukan. Kembali Paulo Daniel, eksekusi sepak pojok. Arif Siono mencoba men-set up rekannya kali ini. Peluang kembali dapat dibuang oleh Novarianto. Belum berakhir tekanan dari Naga Makers. Bustami! Membentuk yang jauh dan sayang sekali. Rebound dari Esteban Herrera masih meninggi di atas gawang dari Tema Mursadat. Drama di awal yang begitu spektakuler dari Indonesia Super League. Pemain brilian Bustami memberikan tembakan jarak jauh yang begitu luar biasa, Towel. Ya, kelas ya kita lihat bagaimana
bola shooting kaki kanan keras meluncur tipis menyentuh tangan dari Tema dan membentur Mistar. Sebuah skill yang sangat sulit, kita lihat kontrol yang begitu sempurna dengan backlift yang minimal. Tembakan terukur dari Bustami, beruntung. Pengalaman Tema Mursadat membaca tekanan tadi dari Bustami, sebuah patah yang begitu luar biasa. Ya, sebuah tekanan bertubi-tubi yang secara psikologis menaikkan kepercayaan diri moral dari para pemain Mitra Kukar tuan rumah. Dan juga bisa menjadi tekanan bagi para pemain Bandung Raya. Gagal keluar dari tekanan, mereka akan kesulitan dalam pertandingan. 10 menit yang berlalu begitu cepat dengan peluang demi peluang bagi tim Naga Makers. Namun kali ini tim muda Pelita Bandung Raya coba kerjasama antara Obridge dan Eka, nampaknya dilanggar oleh Paulo Daniel. Kembali tayangan ulang walaupun memang mengenai bola terlebih dahulu, namun mengambil dari belakang tadi Paulo Daniel. Iya, Obridge, Eka Ramdhani, Gaston, Miodadik maupun juga Nova tentunya punya kontrol terhadap situasi pertandingan seperti ini. Kuncinya sekarang mampukah pemain-pemain muda lainnya? Ada Jajang di kanan, ada Asep Mulyana tadi di kiri, ada Arsyad. Mampukah mereka keluar tampil dengan kualitas terbaiknya? Kalau tidak tentunya akan kesulitan bagi pemain-pemain senior. Ya. Di semua sisi lapangan bagi Naga Makers terdapat bintang-bintang dengan kemampuan istimewa. Sedangkan tim muda PBR tentunya dengan beberapa pemain kunci tidak ingin begitu saja menyerah pada partai dramatis di malam Sabtu Anda tentunya. Nemanja Obridge memberikan efek tusukan positif bagi PBR. Sebuah umpan tadi terlalu panjang nampaknya. Sebuah upaya dari Obrah. Menarik ya, mantan pemain yang besar atau juniornya di Red Star Belgrade ini. Ya. Dia sempat di kanan di awal, sekarang bergerak ke kiri, dia menjadi playmaker. Dia menjadi kunci bersama Eka Ramdhani di tengah. Karena Den Milovanovic kita lihat sangat konsentrasi menjadi gelandang bertahan. Kembali kita lihat pergerakan bola yang begitu lancar. Zulkifli crossing dan sebuah heading. Esteban Herrera! Gol pembuka yang begitu indah diciptakan oleh Esteban Herrera. 1-0 Naga Makers memimpin dari Pelita Bandung Raya. Gol kedua, crossing yang baik dari Zulkifli Syukur, tetapi bola yang mengarah keluar begitu jauh. Mengapa Tema Mursadat juga keluar di saat sana masih ada Miodadik, ada Nova yang mencoba menghadang Esteban Herrera atau duel heading bersama Herrera. 12 menit awal yang penuh dengan tekanan demi tekanan dari tim tuan rumah dan akhirnya crossing yang sangat terukur di antara dua pemain bertahan tadi. Esteban Herrera dengan kemampuan dan will, determinasi yang luar biasa berhasil memecah kebuntuan bagi tim tuan rumah 1-0. Mitra Kukar unggul dan sayang sekali kita lihat dua pemain belakang tidak mampu mengantisipasi tadi umpan yang sangat terukur Miodadik di sana. Ya, crossing seperti ini memang kelebihannya Zulkifli Syukur dan kita lihat crossingnya sangat baik. Tapi dalam duel pun di sana masih ada Miodadik dan juga Jajang yang dalam posisi mengganggu Esteban Herrera. Pertanyaannya, kenapa Tema Mursadat keluar? Mengambil keputusan keluar dan dia sama sekali gagal mengamankan bola. Komunikasi dan juga tentunya kepercayaan penjaga gawang menjadi penting terhadap dua pemain bertahan tadi, namun nampaknya Tema berupaya mengotong bola di udara. Dan ketika penjaga gawang gagal memotong bola seperti itu, tentunya petaka akan terjadi. Esteban Herrera, pemain yang besar bersama Boca dan juga pernah menjadi duet dari Martin Palermo, membuktikan kelasnya pada malam hari ini terhadap Mitman dan juga seluruh pendukung yang hadir di Aji Imbut serta mitra sepak bola yang menyaksikan partai yang luar biasa dengan start yang begitu cepat. Ya, 2 gol sudah Esteban Herrera. Ya. Penalti ke gawang Persija dan kali ini di Aji Imbut di kandangnya sendiri. Headingnya tadi menerobos gawang dari Tema Mursadat yang sudah ditinggalkan. Esteban Herrera betul mantan pemain Boca Junior, pernah tampil di Piala Dunia usia 20 tahun 2001. Betul. Artinya pemain seangkatan Javier Saviola. Upaya blocking yang cukup baik tadi. Keras namun fair dari Jajang ataupun Arsyad nampaknya. Sefkia Hadi yang kerap kali rajin membantu dalam posisi overlap. Begitupun juga dengan Zulkifli Syukur yang baru saja memberikan assist terhadap Esteban Herrera. Kembali pergerakan yang sangat cepat. Ball handling yang luar biasa dari Zulham. Jajang Mulyana kontrol sebuah set up. Kali ini Paulo Daniel sangat sempurna. Variasi dari para pemain Mitra Kukar. Arif Suyono! Tembakan kembali yang hampir saja merobek jalan dari Tema Mursadat. Luar biasa, begitu atraktifnya permainan dari Naga Makers. Ya, jelas ini pertahanan Pelita Bandung Raya belum bisa mengantisipasi situasi. Ini kelas, ini benar-benar peluang. Edi Hafid gagal
atau ditekuk oleh Arif Suyono. Sayang hanya finishing dari Arif Suyono yang masih jauh melambung. Tendangan kaki kirinya belum tepat mengarah ke pojok kanan gawang dari Tema. Yang menjadi catatan bagi Pelita Bandung Raya adalah minimalnya peran dari Dejan Milovanovic untuk membantu lini pertahanan. Begitu sering para pemain Mitra Kukar langsung berhadapan dengan 4 pemain bertahan dari Pelita Bandung Raya dan menyulitkan tentunya bagi Nova dan juga Mio Dadic untuk menutup pergerakan dan juga begitu cairnya kerjasama dari tim Naga Makers. Betul sekali. Dan Milovanovic belum berperan sebagai gelandang bertahan. Dia mungkin masih membaca meraba-raba. Dia masih kebingungan antara Daniel Frangipange atau Esteban Herrera. Oh, terupas yang sangat sempurna tadi, namun sayang sekali terlepas dari kendali Esteban Herrera. Terlalu mudah saya pikir bagi Mitra Kukar berkreasi. Pressing tidak menunggu mereka retreat Ya. turun dulu ya Mitra Kukar. Begitu kehilangan bahkan di area pertahanan Bandung Raya, mereka langsung melakukan pressing. Ini tantangan bagi pemain-pemain muda terutama Bandung Raya. Karena kalau hanya mengandalkan yang senior-senior tentunya menjadi pincang ya. Iya. Kekuatan dari Bandung Raya. Kita lihat Gaston jadi andalan di depan. Gaston masih harus bekerja keras untuk mendapatkan ruang setidaknya untuk mengancam lini pertahanan dari Mitra Kukar. Kali ini cerdik sekali umpan pendek para pemain Pelita Bandung Raya. Oh, sebuah sepakan tadi yang nampaknya berbuah pelanggaran. Upaya dari Arsyad tadi nampaknya. Ya, saya pikir memang sebuah pelanggaran tapi kita lihat tidak ada niatan ya, tidak ada kecenderungan, intensi untuk mencederai. Memang sebuah duel di mana Hamka pun memotong bola di saat M. Arsyad tadi mencoba melakukan volley. Memang duel yang sangat menarik di mana dua kesebelasan tampil dengan ciri khas passing-passing pendek. Pelita Bandung Raya walaupun tertinggal dan dalam possession bola juga kalah, namun dalam beberapa kesempatan memberikan hal positif dengan berani bermain pendek. Kita lihat Eka, Obridge kerap kali bekerjasama dengan Arsyad dan juga Asep, dua pemain muda untuk dilibatkan dalam penyerangan Pelita Bandung Raya. Hamka Hamzah, The bad boy, Hamka Hamzah. Bustomi. Sebuah long ball ditujukan kepada Arif Suyono. Kembali Bustomi menangkan duel tadi. Dejan Milovanovic. Jajang Mulyana. Turun ke belakang, kali ini Bustomi kembali umpan terukur namun sayang sekali terlepas dari kontrol Arif Suyono. Belum berhasil keluar Pelita Bandung Raya dari tekanan Mitra Kukar. Dengan tempo yang begitu cepat, pressing mereka nyaris kesulitan sekali mengontrol permainan. Nova Arianto. Kembali kehilangan bola ya. Cepat sekali Bandung Raya kehilangan bola. Dejan Milovanovic melebar kali ini melihat overlapping run dari Jajang. Sebuah tusukan dari sebelah kiri pertahanan Mitra Kukar coba dijalankan oleh para pemain Pelita Bandung Raya. Eka kembali pada Jajang. Cukup sempit ruang gerak dan ruang berpikir bagi para pemain Pelita Bandung Raya untuk decision making. Kita lihat Nemanja Obridge kali ini kembali terbaca oleh Zulkifli Syukur. Bustomi. Zulham Zamrun. Begitu cermat kita lihat, begitu menikmati permainannya di lini tengah Naga Makers, Ahmad Bustomi. Bustomi punya ruang, punya waktu, punya timing yang sangat leluasa untuk bisa kontrol permainan ya. Artinya dia dikte tempo, dia dikte permainan, kita lihat positioningnya dia. Zulkifli Syukur. Kembali Bustomi. Menjauh, melihat pergerakan dari Esteban Herrera. Coba melewati kawalan Novarianto Esteban. Pemain asal Argentina yang begitu licin dan sangat licik dalam mengakali seorang center back Arif Suyono yang seakan menemukan permainan terbaiknya kembali pada musim ini. Coba lewati Edi Hafid, Arif Suyono. Keluar ya, sejauh ini memang memasuki 19 menit dribbling, crossing, keberanian duel satu lawan satunya muncul dari Arif Suyono. Keceng ya. Kalau udah keluar lagi aslinya kita panggil keceng. Sepak pojok akan diambil oleh Ahmad Bustomi. Tentunya beberapa punggawa Naga Makers seperti juga Pavlovic Istana dan sebuah header dari Hamka Hamzah kembali. Cukup mengherankan, dua kali Hamka membantu penyerangan dan dua kali mendapatkan peluang. Tentunya tanda tanya bagi marking lini pertahanan Pelita Bandung Raya. Ya, kita lihat ya.
baik sekali. Miodadi kalah duel dari Hamka Hamzah walaupun masih melebar sundulannya. Ya, Makin percaya diri Hamka Hamzah maupun juga Mitra Kukar kita lihat. Karena belum satu pun peluang yang bisa mengancam gawang Mitra Kukar ya. di luar karakter tentunya dari Miodadic yang sangat kita tahu piawai dalam duel-duel bola udara 2 kali. Tercolong oleh Hamka dan juga Esteban Herrera yang berbuah gol. Sosok yang terisolir di lini depan dari Pelita Bandung Raya, Gaston Castaño, Esteban Herrera. Ditutup pergerakannya oleh 2 pemain Pelita Bandung Raya. Pencetak 2 gol di musim ini bagi Mitra Kukar. Ya, Bandung Raya pun saya tidak melihat bahwa Arsyad maupun juga Asep Mulyana adalah seorang pemain yang mampu menyisir sayap. Jadi kita lihat bertumpuk banyak di tengah. Obridge, Eka, Arsyad maupun juga Asep Mulyana yang dalam jersey di punggungnya tertulis nama Asep Ato ya. Ya. Peluang pertama bagi Dean Milovanovic tadi untuk terlibat dalam sebuah skema penyerangan bagi Pelita Bandung Raya, terupas yang terlalu panjang bagi Arsyad. Kembali harus berhati-hati, Miodadic. Simon McMahon mengatakan bahwa bermain malam hari sedikit menguntungkan bagi tim Pelita Bandung Raya, namun sejauh ini tidak terlihat. Justru tim tuan rumah tampil sangat terengginas. Di bawah indahnya malam di Stadion Aji Imbut, sayang sekali tadi sebuah pelanggaran terlalu agresif pergerakan dari Esteban Herrera. Sangat mobile ya pergerakan dari Esteban ya. Ya. Dia cepat juga mendukung Jajang, tapi dia juga menjadi orang pertama yang mau melakukan pressing. Sebuah serangan Gaston Castaño kali ini mencari ruang tembak. Gaston Castaño tinggi, jauh dan melebar dari target gawang Samsidar, namun inilah dia setengah peluang bagi Pelita Bandung Raya. Ya, 20 menit dia berlari-lari mencari bola, mencari passing umpan-umpan yang bisa memanjakan dia, tapi dia tidak mendapatkan. Di menit ke-21 tadi dia turun, minta bola sendiri, berupaya sendiri, duel sendiri, akhirnya menyelesaikan sendiri walaupun masih jauh dari sasaran. Belum mendapatkan ancaman berarti penjaga gawang Samsidar yang musim ini dipercaya langsung oleh Stefan Hansson menjadi penjaga gawang utama bagi Mitra Kukar. Di musim lalu Simon McManamy ketika menukangi Mitra Kukar harus memilih di antara Joyce dan juga Hendro Kartiko. Walaupun akhirnya Joyce tampil sebagai penjaga gawang terbaik yang dimiliki oleh Mitra Kukar di musim lalu. Bustomi kembali coba melibatkan Arif Suyono dalam skema penyerangan, namun kali ini bola didispossess dan diambil oleh Nemanja Obridge. Eka Ramdhani cukup terbebas. Kembali terupas yang tidak sempurna dari Eka, walaupun ide pemain yang satu ini sudah sangat baik tadi melihat pergerakan Arsyad. Begitu cermat kita lihat kerjasama yang sangat menawan. Zulham menusuk kali ini, memberikan tekanan terhadap Dean Milovanovic. Zulham terbebas, Arif Suyono! Sebuah heading tadi, begitu berani. Pemain bertahan Edi Hafid nampaknya mengorbankan dirinya untuk mengamankan backline dari Pelita Bandung Raya terhadap tekanan lagi-lagi dari Keceng yang menusuk masuk dari wing sebelah kanan. Ya, sulit dihindari ya kalau kita lihat. Crossing dari Julham Jamrun pun sangat baik sekali. Kita lihat mengarah ke titik area penalti dan ya tidak ada pilihan bagi Edi Hafid maupun juga Arif Keceng Suyono untuk berjibaku duel. Dan kita lihat ya dengan sangat berani Edi Hafid mengamankan pertahanannya. Begitu berani kita lihat terbentur oleh kaki dari Arif Suyono. Dan awal prosesnya adalah sebuah serangan balik yang cepat. Kita lihat tadi Julham Zamrun bergerak dari bawah blind side, dia lolos, dia masuk, dia memberikan crossing. Sebuah tontonan yang sangat menarik bagi publik di Aji Imbut. Terlihat juga di bangku penonton rekan dari Jovo Paulovic nampaknya yang sedang diuji oleh Mitra Kukar untuk mengisi spot di lini depan bagi Mitra Kukar. Iya, memang slot pemain asingnya masih memungkinkan ya. Walaupun batas pendaftaran sudah ditutup 18 Januari kemarin. Peluang kali ini bagi Pelita Bandung Raya. Gaston Castaño. Arsyad! Luar biasa Towel, sebuah penyelamatan dengan tangan kiri yang sangat sempurna.
sempurna dari Samsidar untuk menghalau upaya dari pemain muda Arsyad tadi. Ya, upaya yang luar biasa. Walaupun sangat kesulitan sekali. Kita lihat sodoran dari Gaston, sontekan dari Arsyad, nyaris saja. Kita lihat sebuah upaya atau penyelamatan pertama, Samsidar. Ya, ini yang harus menjadi perhatian dari lini pertahanan. Asik menyerang, namun kita lihat Arsyad dengan piawai memanfaatkan peluang tadi dari sudut yang sangat sempit. Ada dorongan nampaknya dari Gaston, menyebabkan wasit meniupkan peluitnya tadi. Miodradic juga terlibat dalam sebuah duel tadi. Friksi memang kerap kali terjadi apabila umpan-umpan dari sepak pojok menjadi salah satu opsi bagi tim yang sedang tertinggal untuk mengejar. Menjadi pelengkap yang sempurna ketika Samsidar setuju untuk bergabung dengan Mitra Kukar. Toel, penampilannya luar biasa sejauh ini. Iya, dan pilihannya juga menjadi sangat lengkap di barisan menjaga gawang. Artinya kualitasnya tidak jauh berbeda ya antara Samsidar maupun Joyce. Kita lihat lagi-lagi Jajang dilewati dengan mudah oleh Zulham. Beruntung help defense diberikan oleh Eka Ramdhani. Terlalu mudah kita lihat bagi Zulham untuk melewati pemain muda Jajang. Ya, kita lihat bek kanan, bek kiri dari Pelita Bandung Raya bocor. Jajang bisa ditembus Zulham, Edi Hafid bisa ditembus Arif Suyono, dan ini menjadi petaka. Ancaman bertubi-tubi ke gawang dari Pelita Bandung Raya, Tema Mursadat. Dan di sisi lain, kerjasama antar lini para pemain PBR juga belum berjalan dengan sempurna. Kerap kali terputus di lini tengah, di mana outplayed 4 pemain tengah dari Mitra Kukar begitu mendominasi. Esteban Herrera melibatkan Paulo Daniel, terlepas 3 lawan 1. Paulo Daniel! Nyaman, aman, 2-0 Mitra Kukar. Berkali-kali second line masuk, dan kali ini Paulo Daniel Frangipane masuk mendapatkan sodoran dari Herrera. Lalu mensontek bola ke pojok kiri gawang dari Tema Mursadat. 2-0 ya Iya, untuk kalau Mitra kita Kukar. boleh menggambarkan penampilan dari Mitra Kukar di pembukaan awal-awal babak pertama ini adalah champagne football. Ya. Passing yang sangat lancar, begitu mengalir, sepak bola atraktif, penyerangan terukur, dan lagi-lagi peluang yang begitu sempurna dilari Paulo Daniel, dan dengan sebuah effort yang luar biasa. Dengan kaki dalam tadi, lakukan placing tanpa tenaga yang terlalu kencang. Tahu betul Tema Mursadat akan maju dan terukur finishing dari pemain satu ini. Kita lihat Di umpan situasi lagi-lagi, sini umpan ya, dari kita Esteban. lihat Ya, bek kanan Jajang tidak mengantisipasi pergerakan dari Frangipane. betul. Dia lolos Frangipane dan kedua, dan Jajang baru bergerak. Baru bereaksi ketika dia tahu bahwa Frangipane sudah masuk. Malam yang sangat panjang bagi pemain bertahan. Bek kanan PBR Jajang diekspos tadi oleh Zulham dan juga Paulo Daniel Frangipane. Sangat dieksploitasi. Ya, Pertahanan kiri dan kanan dari Bandung Raya dicecar habis-habisan, dan ini menjadi catatan besar bagi Pelita Bandung Raya, bagi pelatih Simon McManamy. terlebih lagi dalam 2 partai kandang pertama PBR, mereka hanya mampu menciptakan 1 gol. Di partai pembuka kala itu, draw 1-1 dengan Barito Putra. Dane Milovanovic sebagai penjaga ataupun pencetak gol pertama pergelaran Indonesia Super League 2013, dan sejak saat itu mereka seakan kesulitan untuk merobek jala tim lawan. Menarik untuk lihat respons dari anak asuh Simon McManamy tentunya. Kembali Arsyad kali ini. Salah satu sinar terang yang dimiliki oleh PBR dari lini tengah. Arsyad kerap kali menekan pertahanan. Dan kita lihat kecerdikan Bustomi lakukan shielding tadi dan langsung memegang bola. Makin asik ya kalau kita lihat 28 menit passing-passing dari Mitra Kukar pun minim sekali yang gagal ya. Betul. Mereka sangat menikmati, hafal sekali dengan kondisi atau situasi lapangannya. Lihat, Bustomi sangat kontrol, dia berdiri bebas, dia punya waktu, dia punya ruang yang Betul. cukup untuk bisa memberikan passing-passing yang sangat baik. Dan tentunya ini menjadi pertanyaan sendiri dan tantangan bagi Simon untuk dipecahkan segera apabila mereka tidak ingin tertinggal lebih jauh lagi. Punggawa muda Pelita Bandung Raya lagi-lagi Zulham begitu agresif. Berputar inside out untuk mencoba melewati kawalan dari Jajang. Lempar ke dalam bagi Naga Mekes. Berpesta Midman yang berada di dalam stadion Aji Imbut melihat penampilan luar biasa di partai home perdana Mitra Kukar. Namun Eka Ramdhani mencoba merusak pesta tersebut dengan memberikan umpan kepada Gaston Castaño kali ini. Cukup cepat bergerak melewati 2 pemain. Yobo dilewati tadi, namun lagi-lagi Mr. Reliable Zulkifli Syukur dengan tenang menjaga keseimbangan di lini pertahanan dari Naga Mekes.
Minim sekali ya dukungan untuk Gaston. Kita lihat Gaston sendirian, dia mencoba dribbling melewati tapi menunggu support juga dia kesulitan. Jelas sangat berat bagi Pelita Bandung Raya kalau hanya mengandalkan Gaston, Eka Ramdhani, Obridge. Kembali peluang bagi Zulham, ditutup dua pemain kali ini pergerakannya. Harus kembali ke belakang, Seftia Hadi. Coba berikan crossing tadi. Ada Arif Keceng Suyono. Clearance dari Obridge, pendek dan jatuh kepada kaki Arif Suyono. Sempurna ya kedua sayap dari Mitra Kukar. Sangat baik sekali bermain. Zulham Jamrun maupun Arif Suyono. Zulkifli juga memberikan sebuah bantuan yang sangat baik dalam penyerangan, terutama crossing-crossingnya. Seftia Hadi melebar kepada Zulham Zamrun. Arsyad sangat cepat keluar dari tekanan kali ini Pelita Bandung Raya. Eka Ramdhani, kapten tim yang diharapkan oleh Simon McManamy dapat membangkitkan semangat rekan-rekannya walaupun tertinggal dengan 2 gol cepat tadi dari Esteban Herrera dan juga Paulo Daniel, duet Argentina andalan dari Mitra Kukar. Obridge ataupun Dane Milanovic. Gaston cukup terbuka kali ini pertahanan dari Mitra Kukar. Sebuah ujian tembakan langsung dari Asep Ato. Mudah diantisipasi oleh penjaga gawang tadi. Skill individu yang sempat bagus dari Asep Ato ini ya tadi. Dia tekuk ke kiri, dia syuting tapi syutingnya terlalu lemah. Paulo Daniel Frangipane. Dari wing sebelah kanan kali ini bergerak. Kembali ke belakang, Kapten tim Hamka Hamzah. Kontrol sekali nyaman Hamka Hamzah dari belakang. Belum ada tekanan, belum ada gangguan. Ada koordinasi yang dia pimpin di lini belakang. Begitu juga Zulkifli Syukur. Pressure yang minimal dari pemain Pelita Bandung Raya yang berkonsentrasi di daerah mereka sendiri. Praktis hanya menyisakan Gaston yang melewati garis tengah lapangan. Hamka Hamzah justru berikan umpan jauh kali ini. Oh, kembali terlepas tadi. Namun sayang, tidak cermat tadi. Upaya kontrol yang coba dilakukan oleh Zulham Zamrun. Kembali sebuah catatan merah bagi Jajang ya. Interceptnya gagal. Gaspar Castaño. Gaston turun ke hampir setengah lapangan permainan. Oh, salah umpan, Paulo Daniel. Peluang bagi Jajang Mulyana untuk melakukan tekanan. Dengan dribble Jajang Mulyana. Tembakan datar kencang tadi. Beruntung masih dapat diantisipasi oleh Tema Mursadat. ini sebuah skill yang individu yang sangat menarik ya. Bagaimana dia melewati Mio Dadik. Tekukannya juga sangat bagus ke kiri. Tapi seandainya dia punya akselerasi, punya daya kejut yang lebih kencang dari Jajang, saya pikir dia harus memberikan itu. Maka akan lebih punya efek ya. Eka Ramdhani belum menyerah. Punggawa Pelita Bandung Raya mencoba menjawab tantangan dari Mitra Kukar. Tim bertabur bintang yang sejauh ini unggul 2 gol. Asep Ato ke belakang kepada Dane Milovanovic. Melebar pergerakan dari Edi Hafid Murtado yang kerap kali rajin membantu serangan tim Pelita Bandung Raya. Obridge kembali kepada Eka. Rangkaian passing coba diberikan dan tekanan oleh tim Pelita Bandung Raya. Obridge mencari ruang tembak. Nemanja Obridge sangat cermat. Obridge! Dan peluang kembali terjatuh pada kaki Arsyad. Ditutup oleh Paulovic tadi. Sebuah clearance dari Hamka Hamzah. Belum aman lini pertahanan tim tuan rumah. Namun lagi-lagi ketenangan dari Bustomi menjadi solusi bagi tim Naga Mekes. Asep Ato masuk, M. Arsyad masuk. Tidak ada pemain satupun yang bergerak menyusur sisi sayap atau area sayap dari pertahanan Mitra Kukar. Akibatnya apa? Serangan semua terpusat di tengah. Gaston Castaño, Obrik, Eka Ramdhani, dan Hamka Hamzah, Novo Pavlovic sangat enak ya mengantisipasi, mengintercept semua umpan-umpan yang datang ke pertahanannya. Dan nampaknya 2 hasil sempurna dari partai away menjadi pijakan yang sempurna bagi anak-anak asuh dari Stefan Hansson, menambah dan meningkatkan kepercayaan diri mereka.
Bahkan Hamka mengatakan juga bila mungkin akan menyapu bersih semua partai di Aji Imbut dengan kemenangan. Hal serupa dilakukan oleh Sriwijaya FC di musim lalu, 17 kemenangan beruntun di kandang. Mampukah dicapai oleh Mitra Kukar? Pada musim lalu, Mitra Kukar takluk sebanyak 4 pertandingan di Aji Imbut. Dan yang paling mengejutkan adalah mereka takluk dari Davon Soro kala itu. Tim lain yang pernah menaklukkan Mitra Kukar di kandang adalah Persipura Jayapura, Sriwijaya FC, dan juga Persisam Samarinda. Dan ada 2 tim yang mampu menahan imbang dan kembali sebuah upaya jarak jauh tadi. Tidak sempurna. 2 tim yang mampu menahan imbang tim Mitra Kukar adalah Arema Indonesia dan juga Persiba Balikpapan. Ya, barusan kita melihat sebuah upaya yang sebetulnya sangat terburu-buru dari Eka Ramdhani ya. Seperti kehilangan ide, kehilangan kreativitas Eka. Hanya mencoba melakukan tendangan jarak jauh. Karena beberapa kali mencoba main, gagal. Gaston, kembali Eka. Dan kembali gagal lagi-lagi Eka Ya. Ramdhani. Tidak siap tampaknya M. Arsyad atau Asep Ato membaca umpan dari Eka Ramdhani. Pemain yang diharapkan oleh Simon McManamy tentunya untuk menenangkan rekan-rekannya walaupun tertinggal 2-0. Respons tentunya berada di kaki Eka Ramdhani sebagai pemain pengalaman yang dimiliki oleh Simon. Udara diberikan Mio Dadic. Begitu cepat berlalu partai panas malam hari ini. 36 menit dari Stadion Aji Imbut. Sementara skor adalah 2-0 keunggulan bagi Naga Mega. Sebuah umpan coba diberikan namun tidak dapat dikejar tadi. Ya, terlihat problem di lini depan dari Bandung Raya, Pelita Bandung Raya. Kualitas antara Eka, Obrecht, Gaston sangat jomplang jauh dengan Arsyad, dengan Asep Ato. Akibatnya permainan seringkali terhenti ketika 2 pemain muda, Arsyad, Ato, tidak bisa mengimbangi permainan dari para senior mereka ya. Sejauh ini apabila kita mau berbicara sedikit ekstrim, mungkin sebuah latihan diberikan oleh tim Mitra Kukar terhadap tim muda Pelita Bandung Raya. Langsung menekan sejak menit pertama anak asuh Stefan Hanson, begitu menguasai pertandingan, begitu dikdaya. Namun jangan pernah menganggap remeh tentunya. Tim dengan semangat baru Pelita Bandung Raya bisa kapan saja bangkit, terutama dengan pemain-pemain berkelas seperti Gaston dan juga Obrecht. Kita lihat sangat cermat lagi-lagi Towel pergerakan Bustomi. Namun kerja keras tadi Gaston mengambil bola bagi Pelita Bandung Raya. Gaston kali ini kerjasama dengan Asep Ato, Eka Ramdhani, Gaston Castanyo. Miss kick tadi belum berakhir peluang bagi tim Pelita Bandung Raya, melebar. Baca oleh Zulkifli, maksud dari Gaston. Dejan Milovanovic. Serangan arus kedua bagi Pelita Bandung Raya. Gaston kerjasama pendek. Eka Ramdhani dapat diblok dengan baik tadi oleh Jovo Paulovic. Belum berakhir. Tekanan Pelita Bandung Raya. Kembali Dejan Milovanovic. Butuh peran lebih dari Den ya. Jangan hanya bertahan saya, tapi dia juga harus punya intercept yang lebih bagus. Betul. Arsyad tadi terbebas kali ini. Nemanja Obrecht. Di bawah bayang-bayang Eceng. Aduh. Tembakan langsung. Sangat sayang, padahal tadi ada peluang untuk menembak dari Arsyad mungkin, Towel. Iya. Sempat kenapa harus di back pass ke belakang, tapi rupanya ada Asep yang meminta. Tidak cukup powerful, tapi ya paling tidak mengarah shootingnya ke gawang dari Mitra Kukar. Iya. Dan kembali bisa mengambil positif, kita lihat Simon McManamy puas dengan peluang yang coba dibangun oleh anak asuhnya. Sebuah respons dari tim muda ini tentunya. Gaston ambil peran banyak ya. Dia bukan sebagai striker, target man, tapi dia juga mencoba menjadi playmaker di sepertiga lapangan. Ya banyak turun dia coba mainkan peran kreatif di lini depan. Esteban berpindah sisi kepada Arif Suyono kali ini. Datang membantu Zulkifli Syukur. Kita lihat nyaris tanpa pressing. Begitu nyaman lini tengah dari Mitra Kukar berkreasi. Bustomi kembali melebar. Zulkifli Syukur. Coba ditutup pergerakannya oleh Asep dan juga Nemanja Obrecht. Zulham yang berpindah posisi. Interchange juga yang sangat baik dari para pemain Mitra Kukar.
umpan Jajang tadi kepada Arsyad maksudnya. Mudah terbaca. Terpotong di kaki Eka Ramdhani. Kembali Arsyad. Datang membantu Gaston Castagne yang begitu rajin bagi Pelita Bandung Raya. Asep Ato. Tembakan berputar. Dan dapat diblok dengan baik tadi. Zulham kali ini begitu rajin juga membantu pertahanan dari Mitra Kukar. Obrecht turun, Eka Ramdhani juga turun, Asep Ato turun terlalu jauh. Dan kita lihat Bustomi ada di area antara pertahanan dengan gelandang dan dia punya ruang, punya kontrol yang sangat baik untuk atur tempo, atur passing yang sangat baik kita lihat. Edi Hafid tadi mendapatkan keuntungan dengan dilanggar oleh Arif Siono. Free kick bagi tamu Pelita Bandung Raya yang sejauh ini memasuki menit ke-41, tertinggal 2 gol. Gol diciptakan oleh Esteban Herrera dan juga Paulo Daniel Frangipane untuk sementara membuat keunggulan bagi tim tuan rumah. Sangat sulit bergerak dan berkreasi Nemanja Obrecht dan juga Dejan Milovanovic. Namun kali ini mampu melibatkan Gaston. Umpan tanggung dari Gaston terbaca oleh Zulham kembali. 5 menit krusial di akhir babak pertama bagi tim Pelita Bandung Raya agar mereka tidak kembali kebobolan gawang dari serangan demi serangan Naga Mekes. Paulo Daniel Frangipane melebar melihat pergerakan dari Zulkifli Syukur. Kembali crossing berbahaya, dapat dihalau tadi Nova nampaknya. Dan sebuah pelanggaran dilakukan oleh Arsyad. Perbedaan kualitas dari dua tim ya terlihat ya sejauh ini, paling tidak hingga menit ke-41 atau memasuki 42 ini. Dua kualitas dari tim yang berbeda. Seftia Hadi menusuk dari lini sebelah kiri. Zulham. Tentunya sayup-sayup terdengar nyanyian serta genderang dari mitra mania yang hadir di Aji Imbut. Begitu puas dengan penampilan di babak pertama ini dari tim tuan rumah. Esteban kembali, Paulo Daniel Frangipane melihat pergerakan dari Jamul tadi. Sayang sebuah pelanggaran harus dilakukan Jajang ketika mencoba mengambil bola tadi. Banyak pekerjaan nampaknya yang harus dilakukan oleh Simon McManamy di halftime nanti, Tawel, berbicara dengan pasukannya karena semua koordinasi di setiap lini masih belum berjalan sempurna sesuai dengan apa yang dia harapkan. Iya, kalau konsepsi saya melihat bahwa mereka atau Simon McManamy ingin timnya main mengalirkan passing-passing dari bawah, naik ke gelandang, variasi di depan, kreatif di depan. Tapi juga kita lihat bahwa dalam situasi ini ada perbedaan kualitas menghadapi lawan yang tampak jelas memiliki kelebihan kualitas hampir di semua lini dan dalam keadaan tertekan, konsep bola-bola itu tidak maksimal dijalankan oleh Pelita Bandung Raya. Sementara bagi Stefan Hansson, pergerakan yang sangat baik tanpa bola, dengan bola, seluruh pemain bergerak begitu sempurna, saling mendukung kita lihat dalam penyerangan maupun bertahan sebagai sebuah unit. Naga Mekes sangat baik menjalankan apa yang coba diperintahkan oleh Stefan Hansson. Dan ini sudah berlaku sejak partai pertama. Ketika pada partai away mereka juga begitu cepat mendominasi dan menciptakan gol di partai tandang mereka. Esteban Herrera kembali selalu memberikan aura positif dalam penyerangan tim tuan rumah. Bustomi terdapat ruang tadi, coba melakukan sebuah umpan yang tidak sempurna. Belum berakhir kembali. Serangan dari tim tuan rumah, Zulkifli Syukur. Salah seorang pemain bertahan dengan akurasi umpan terbaik mungkin di Indonesia Super League, Zulkifli mengalami sedikit surut prestasi ketika membela Persib Bandung, namun nampaknya sudah mulai menikmati kembali permainannya bersama Naga Mekes. Dan ini dia trademark dari Obrecht, menekan masuk, membawa bola, dribbling dengan cepat tadi. Kita lihat Gaston turun, dia jauh sekali. Dia mencoba menjadi playmaker
di sepertiga lapangan atau offensive area. Betul. Tapi kemudian pertanyaannya siapa yang jadi target man di area penalti dari Mitra Kukar bagi Pelita Bandung Raya? Kembali peluang Obridge. Kencang tadi tembakan Obridge. Lebih kepada power, namun akurasi nampaknya masih jauh dari sempurna karena mampu diblok tadi. Upaya dari Nemanja Obridge. Dengan bergeraknya Gaston melebar dan juga kerap kali mencari bola ke lini tengah, tentunya ini sebuah kesuksesan bagi Hamka dan kawan-kawan menggalang lini pertahanan dan kembali sebuah intercept yang sangat cerdik dari Zulham. Lakukan tekanan, kali ini Zulham melewati Mio Dadic. Zulham, Jajang Mulyana membentuk tiang gawang. Upaya dari Jajang dengan gawang yang menganga tadi masih gagal, Towel. Iya, saya pikir nih ketidakberuntungan bagi Jajang Mulyana karena sebetulnya habis ya. Iya. Ketika Jajang kalah duel dengan Zulham Jamrun, Iya. bahkan Mio Dadik pun dilewati, habis sebetulnya di situ. Apalagi bola crossing melewati Tema Mursyadat. Betul. Jajang hanya tinggal dorong bola, tapi kita lihat Begitu sempurna umpan dari Zulham, tidak dapat digapai Oke. Tema dan sayang sekali. ya Jajang. Pelita Bandung Raya berterima kasih untuk Mister Gawang kali ini ya. Ya, dan Tidak menambah nampaknya gol. apakah Jajang akan menyesali peluang tadi tidak menjadi gol karena 3-0 praktis sudah game over bagi Pelita Bandung Raya, namun 2 gol masih sangat mungkin untuk dikejar oleh tim asal Bandung ini. Ya, 90% harusnya gol ya. Iya. Mungkin dalam imajinasi Jajang pun Iya. sudah berpikir tentang goyang itik Jajang Mulyana. Dan kita lihat Stefan Hanson juga nampaknya tidak puas dengan upaya Jajang tadi karena dia tahu betul 3 gol akan benar-benar mengakhiri perjuangan Pelita Bandung Raya, namun dalam keadaan 2 gol dalam sepak bola biasanya menjadi keunggulan yang sangat berbahaya. Toel. Ya, 2-0 adalah keunggulan yang secara psikologis justru seringkali terbalik ya. Iya. Tapi kalau kita lihat kualitas, berat bagi Bandung Raya untuk bangkit kecuali punya pemain-pemain yang bisa memberikan warna tersendiri. Kita lihat tadi momen sundulan Jajang yang mengenai Mistar sebetulnya habis karena diawali oleh pergerakan Zulham Jamrun. Dan mampukah para punggawa Pelita Bandung Raya untuk mengambil kesempatan di akhir babak pertama? Nampaknya tidak menjadi opsi karena wasit sudah menyebutkan peluit berakhirnya. Drama luar biasa penuh aksi di partai babak pertama di mana Daniel Frangipane dan Esteban Herrera menjadi punggawa pahlawan bagi Mitra Kukar yang untuk sementara unggul 2-0 atas tamunya Pelita Bandung Raya.